Bab 751 bukankah seharusnya 3? Kak Hui, pekerjaan ini terlalu menakutkan. Kita tidak mau menerimanya lagi. Lebih dari 10 orang, termasuk pria berambut pendek yang telah ditabrak sebelumnya, berlari keluar dengan sedih. Mereka meninggalkan Xiong Hui dan Zheng Qiao berdiri di tempat. Bro, ini salah kami, tapi kau juga memukul salah satu dari kami sebelumnya, jadi kita impas, kata Xiong Hui sambil mundur. Sudah malam. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Suara mendesing. Istirahatkan pantatmu. Lin Yi menendang Xiong Hui dan berkata dengan merendahkan. Kau pikir ini pusat pemandian sialan? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tidak, tidak. Xiong Hui memegangi perutnya. Aku buta. Jangan merendahkan dirimu sepertiku. Lin Yi sedang tidak ingin memperhatikan Xiong Hui. Ia menoleh ke arah Zheng Qiao. Ada apa? Kakakku memukulmu tadi siang. Kamu marah. Mau melampiaskan amarahmu padaku. Aku. Lin Yi melakukan hal yang sama kepada Zheng Qiao. Apa kau pikir kau lebih unggul hanya karena lulus dari MIT? Akan ku beritahu kau apa artinya ditendang hari ini. Suara mendesing. Lin Yi menendangnya lagi, dan Zheng Qiao ditendang ke pintu. Dia memegangi dadanya dan bahkan memuntahkan seteguk darah. Sekarang, pikiran Zheng Qiao dipenuhi dengan satu pertanyaan. Mengapa dia hanya menendang Xiong Hui 1 kali tetapi menendang dirinya sendiri 2 kali? Pergilah. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Dengan izin Lin Yi, mereka berdua melarikan diri. Ruangan itu menjadi sunyi, dan Lin Yi menoleh ke arah Yan Qi. Kepalamu ditendang keledai. Bagaimana bisa kau bersama pengecut seperti itu selama bertahun-tahun? Apa gunanya kesombongan ini? Jangan ngomong sembarangan, kata Yan Qi. Meskipun kita sudah bersama selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka menjalani hubungan jarak jauh. Lagi pula, aku tidak sesantai yang kau kira. Aku benar-benar mabuk. Entah apa yang membuatku tertarik padamu, keluh Lin Yi, kau jauh lebih rendah dariku. Berapa banyak pria yang bisa dibandingkan denganmu? Saya suka mendengarmu mengatakan itu. Lin Yi melihat sekeliling. Tempat tidurku masih hangat. Silakan tidur. Lupakan saja. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Biar aku pesan kamar baru. Aku bilang padamu, tidak akan ada kesempatan lain untuk melakukan ini. Saat aku benar-benar membutuhkannya, aku pasti akan mencarimu dan membiarkanmu mencicipinya pertama kali. Kalau begitu, lain kali kita bertemu, kita bisa bertarung dengan dahsyat. Yan Qi menyisir rambutnya dan berkata sambil tersenyum, ya, aku tahu semua kode rahasia priamu. Aku jamin kau akan puas. Baiklah, bantu aku menutup pintu sebelum kamu pergi. Aku mau tidur. Setelah meregangkan badan, Lin Yi kembali ke kamar tidur. Sedangkan Yan Qi, ia mengabaikannya begitu saja. Melihat Lin Yi saat dia pergi, Yan Qi menggigit bibirnya. Kalau dia yang berinisiatif, seharusnya dia menurutinya sekali saja, kan? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan Qi menekan keinginan dalam hatinya dan diam-diam meninggalkan kamar Lin Yi. Dalam keadaan linglung. Dia tidak tahu berapa lama dia telah beristirahat, tetapi Lin Yi mendengar seseorang mengetuk pintu. Apa-apaan ini, He Yuan, apa yang kamu lakukan? Meski orang di luar itu jelas bukan He Yuan, Lin Yi tetap mengumpat karena kebiasaan. Lin Yi tertegun saat membuka pintu. Yang mengejutkannya, orang yang berdiri di pintu adalah Yan Qi. Selain itu, di sampingnya ada koper. Bukankah kamu bilang kamu akan pergi besok? Kamu tetap harus berpamitan sebelum pergi. Kalian orang-orang berbudaya itu memang sangat teliti. Tidak, kata Yan Qi. Aku tidak mau lagi menginap di kamar yang dia pesankan untukku. Aku ingin memesan kamar lain, tapi Bar bilang semua kamar hotel sudah dipesan. Tidak ada yang tersisa. Lin Yi terdiam. Jadi, kau tidak mau kembali ke kamarmu yang dulu, dan karena itulah kau datang kepadaku. Ya, Yan Qi mengangguk ringan. Meraih lengan Yan Qi, Lin Yi menariknya masuk. Lalu apa yang kau tunggu? Cepat masuk. Tunggu sebentar. Aku mau mandi. Sore berikutnya, Lin Yi mendengar ketukan di pintu. Ketika dia terbangun dalam keadaan linglung, dia menyadari bahwa Yan Qi telah pergi. Namun di meja samping tempat tidur, ada uang $1.000 ekstra. Persetan dengan nenekmu. Setelah mengumpat, Lin Yi bangkit dan membuka pintu. Ia menyadari bahwa Qin Han dan yang lainnya sudah ada di depan pintu. Ada apa denganmu? Kamu tidak pergi ke pesta kemarin. Kenapa kamu begadang begitu? Tidak bisakah aku bersenang-senang di kamarku, kata Lin Yi dengan santai. Apa-apaan ini? Liang Jinming berjalan menuju sofa dan berkata dengan kaget, ini darah sialan, kan? Sial,
ada juga di pintu masuk, kata Gao Zongyuan. Secara serempak, mereka berempat menatap Lin Yi. Saudara Lin, kamu bersenang-senang sekali, kata Zhang Xiaoyu. Sial, tunggu sebentar. Qin Han bergegas ke kamar tidur Lin Yi. Koin sialan. Bahkan ada beberapa di tempat tidur. Liang Jinming mengacungkan jempol. Kak Lin, kau memang yang terbaik. Aku merasa dia mungkin masih perawan, karena selaput darahnya sepertinya robek. Saudara Lin, kamu melanggar semua aturan, kata Gao Zongyuan. Kalian ini sekumpulan orang brengsek rendahan, bukankah seharusnya ada 3 perawan? Qin Han, Liang Jinming, Gao Zongyuan, Zhang Xiaoyu, kakak Lin sungguh hebat. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Ayo makan. Lin Yi berganti pakaian dan mereka pun keluar untuk makan. Ketika rombongan tiba di restoran di lantai paling atas, banyak orang memandang Lin Yi dengan ekspresi penuh arti dan hormat. Pertama, bagi pewaris generasi kedua yang kaya seperti Qin Han, kemanapun ia pergi, orang-orang akan datang menyapanya dan mendekatinya. Selain itu, apa yang terjadi tadi malam masih segar dalam ingatan banyak orang. Meskipun Qin Han sangat mengesankan, pria tampan di sampingnya. Dia tampak lebih mengesankan. Apalagi berita tentang pertarungan antara dua pewaris generasi kedua yang kaya raya itu juga telah menyebar ke seluruh Pulau Yawan. Mereka tentu saja menjadi fokus semua orang. Tuan Muda Qin, bisakah kita duduk di sini dan makan? 2 gadis berok mini berdiri di samping Qin Han dan bertanya dengan hati-hati. Mustahil. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Tuan Muda Qin lagi. Kedua gadis itu tidak marah, tetapi diam-diam meninggalkan detail kontak mereka. Tuan Muda Qin, ini informasi kontak kami. Kalau Anda bosan, silakan hubungi kami. Qin Han mengangguk. Mengerti. Gelombang demi gelombang orang datang. Hanya dalam beberapa menit, 3 kelompok orang datang untuk berbicara dengan mereka sebelum meninggalkan kartu nama mereka. Zhang Xiaoyu makan dalam diam. Dia juga tahu niat gadis-gadis ini. Dia baru memahami kenyataan setelah datang ke Pulau Yawan. Dia pikir dia sudah sangat berpikiran terbuka, tetapi dibandingkan dengan orang-orang ini, dia sama sekali tidak ada apa-apanya. Gaya hidup orang kaya sungguh bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang kebanyakan. Saudara Lin, aku ingin bertanya sesuatu padamu, kata Zhang Xiaoyu lembut. Apa itu? Kenapa cewek-cewek ini menatapku dengan tatapan ambigu? Apa mereka biseksual? Dalam hal apa mereka terlihat ambigu? Bukankah begitu? Gao Zongyuan tertawa. Mereka iri padamu. Kenapa kamu duduk di tengah-tengah kami berempat padahal badanmu tidak berisi? Bab 752 Pengayauan. Zhang Xiaoyu sedikit malu. Kupikir mereka terkesan dengan kecantikanku. Tidurmu nyenyak sekali tadi malam, iya. Kamu masih bermimpi bahkan setelah makan. Kak Lin, jangan patahkan semangatku. Setidaknya beri aku sedikit kepercayaan diri. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa cukup menarik untuk mengajak Zhang Xiaoyu keluar. Oh ya, bukankah kamu bilang ada pesta pesiar hari ini? Kapan? Tanya Lin Yi. Kapal akan berangkat pukul 6 malam ini. Kapal akan dibuka untuk naik pada pukul 12 siang, kata Qin Han. Dan itu menggunakan bintang laut Anda di dermaga Wangjiang. Kenapa pakai bintang laut? Seharusnya mereka memasangnya di sesuatu yang lebih keren, kan? Mudah bagimu untuk mengatakannya, ejek Qin Han. Starfish-nya lumayan. Kurasa tidak ada kapal sebesar itu di seluruh negeri. Tapi mengapa aku tidak mendengar hal ini dari Bisongjiang? Bukankah kau menyerahkan semuanya padanya? Dia mungkin bertanggung jawab penuh atas semua ini. Dia hanya tidak memberitahumu, kata Liang Jinming. Dan ku dengar awalnya itu bukan bintang laut, tapi entah bagaimana akhirnya tertahan di kapalmu. Bagus, kan? Kalau aku bisa membawa gelombang publisitas ke dermaga Wangjiangmu, kurasa bisnismu akan lebih baik di masa depan. Lin Yi mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, itu hal yang baik. Saudara Lin, apakah kita masih streaming sore ini? Tanya Zhang Xiaoyu. Tentu saja aku harus streaming. Lagi pula aku tidak ada kerjaan. Tidak mudah untuk mencapai popularitas 10 juta. Oleh karena itu, ia harus membangun jumlah penonton secara perlahan. Mungkin mustahil menyelesaikan misi ini sekaligus. Setelah rombongan selesai makan, mereka pergi ke pantai di samping dermaga Phoenix. Tak jauh dari pantai, bintang laut yang megah dapat terlihat terparkir di sana dengan tenang. Banyak orang menunjuk ke arahnya dengan penuh kerinduan di mata mereka, ingin naik dan menyelidikinya. Namun, kegiatan seperti itu biasanya dibatasi dan tidak semua orang bisa melakukannya. Ya ampun, Kak Lin, lihatlah tubuh gadis-gadis itu. Mereka sangat berlekuk, kata Zhang Xiaoyu sambil menjilat bibirnya.
80%-nya palsu. Tidak ada yang perlu dicemburui. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu menghubungi rumah sakit. Lupakan saja. Aku merasa akan ada akibatnya. Meskipun aku masih agak muda, aku masih cukup sehat. Bukankah sudah diputuskan? Kau tidak mencoba merayu pewaris generasi kedua yang kaya, jadi kenapa repot-repot membuatnya begitu besar, kata Lin Yi. Karena itu, jangan pikirkan hal lain. Mulai siaran langsungnya. Kalian berdua sangat membosankan. Qin Han berdiri dan pergi bersama Liang Jinming dan Gao Zongyuan. Ayo kita pergi ke tempat lain. Kalian berdua hubungi kami kalau sudah selesai. Oke, silahkan. Setelah mereka bertiga pergi, Lin Yi mengenakan topeng dan kacamata hitamnya dan bersiap untuk memulai siaran langsung. Begitu siaran langsung dimulai, sejumlah besar pemirsa bergegas masuk. Benar saja, kalian mulai streaming siang hari setiap hari. Kurasa pasti ada yang mencurigakan. Kalian benar-benar tidak sehat. Kita cuma main kesiangan kemarin dan tidur sampai siang. Kita tidak melakukan hal-hal kotor seperti yang kalian pikirkan. Tidak perlu dijelaskan. Penjelasan itu hanya untuk menutupi. Kita semua mengerti itu. Apa kau benar-benar berpikir saudara Lin belum melihat dunia? Dengan tubuhku, aku bahkan tidak dianggap. Aku tidak suka apa yang kau katakan. Kau memang agak muda, tapi kau juga tidak buruk rupa. Lagi pula kau tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Aku rasa dia tidak menginginkanmu. Ayo, ayo, ayo. Akan kutunjukkan kualitas gadis-gadis di Pulau Yawan. Setelah itu, Zhang Xiaoyu mengarahkan kamera ke gadis di pantai. Popularitas siaran langsung meledak saat itu. Sial, figur dewa macam apa ini? Harus kuakui, ini memang jauh lebih mewah daripada milik Xiaoyu. Sial, jangan seperti ini. Keluarga kita kekurangan gizi. Aku bahkan tidak bisa mencapai tubuh seperti itu dalam mimpiku. Seperti yang kuduga, mainan seorang Taipan lebih baik daripada mainan tiup di tanganku. Zhang Xiaoyu terkekeh. Ayo pergi. Kakak bertopeng dan aku akan mengantar kalian berkeliling pantai. Kita masih harus naik kapal nanti. Semuanya, perhatikan baik-baik. Kalian harus terus mendukung kakak bertopeng. Sial, aku pasti akan mendukungnya. Tidak ada lagi streamer yang berintegritas seperti ini di negara ini. Tapi, Kak Mas, apa kamu tidak takut diblokir? Tidak ada yang berani memblokir akun saya. Awasi saja dengan berani. Saudara topeng masih yang terbaik. Aku akan menembakkan roket dengan pukulan backhandku. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Nomor yang tidak dikenal menelepon. Halo. Halo, Tuan Lin. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Li Weiqiang, Direktur Departemen Operasional Kuaishou. Apakah Anda ada waktu luang? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kamu mungkin ingin bicara denganku tentang penandatanganan kontrak. Aku sudah menandatangani kontrak dengan Douyu. Aku harus minta maaf karena menolakmu. Tuan Lin, saya tahu Anda sudah menandatangani kontrak dengan Douyu, tetapi jika Anda bersedia meninggalkan perusahaan, kami akan membayar dendanya. Selain itu, kami pasti akan memuaskan Anda dengan harga yang kami tawarkan. Lagi pula, saya sudah dekat pantai sekarang. Selama Anda bersedia memberi saya kesempatan, saya akan mencari Anda sekarang. Maaf sekali. Berapapun yang kau bayar, itu tidak ada gunanya. Tidak ada ruang untuk negosiasi, jadi jangan pikirkan lagi. Lin Yi menutup telepon, tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara. Saudara Lin, apakah ada platform lain yang ingin membajak Anda? Kuaishou sedang mencoba membuatku meninggalkan kapal. Kakak Lin, apa kau memikirkan ini? Pokoknya, aku akan pergi kalau kau pergi. Saya tidak melakukan siaran langsung untuk menghasilkan uang. Saya hanya bermain-main. Saya tidak akan pindah platform. Menurutku Douyu juga cukup bagus, kata Zhang Xiaoyu sambil tersenyum. Lin Yi tidak peduli dengan kontrak buruk seperti itu. Namun, dia masih tidak bisa berhenti memikirkan keluarga Mitsui. Dia punya firasat bahwa mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, ia harus lebih berhati-hati. Ia tidak boleh terlalu ceroboh. Pada saat yang sama, sebuah RV putih diparkir di jalan pantai. Selain pengemudi, ada 3 orang lain di dalam mobil itu. Lin Yi mengenali 2 di antara mereka. Mereka adalah Wang Ziqian dan Ma Weiyan, yang pernah ia beri pelajaran sebelumnya. Namun, di antara keduanya duduk seorang pria parubaya berusia 40-an. Pria itu mengenakan kemeja dan celana jeans. Ia memiliki potongan rambut cepak dan kacamata berbingkai hitam, membuatnya tampak sangat dewasa.
Orang ini adalah Li Weiqiang, yang baru saja menelepon Lin Yi. Presiden Li, apa katanya? Anda tidak berhasil membuatnya menandatangani kontrak, kan? Siapa anak ini? Dia bertingkah seolah-olah dia tidak peduli dengan uang. Aku tidak mengerti kenapa dia siaran langsung. Kurasa Dou Yu memberinya tawaran yang sangat besar. Itu sebabnya dia menolakmu begitu mudah, kata Ma Weiyan sambil tersenyum. Jangan berkomentar sarkastis di sini. Kalau dia tidak menandatangani kontrak dengan kita, kamu juga tidak akan senang di Dou Yu. Bab 753 saya dilaporkan. Itulah sebabnya kami meminta Presiden Li untuk membahas masalah ini. Baik Wang Ziqian maupun Ma Weiyan berasal dari keluarga kaya. Keuntungan membuka perusahaan media tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pendapatan real keluarga mereka. Namun, pada tahap ini adalah bagian dari usaha mereka. Terlebih lagi, keuntungannya telah mencapai angka yang sangat mengesankan, itulah sebabnya mereka berdua sangat menghargainya. Selain itu, disinilah mereka membangun harem mereka. Selama mereka memanggil, para streamer wanita di bawah mereka akan berinisiatif naik ke tempat tidur mereka. Ini juga alasan utama mereka membuka studio. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Lin Yi. Bagi mereka, Dou Yu adalah tempat berburu utama mereka. Oleh karena itu, dia ingin mengusir Lin Yi dari platform ini. Kebetulan, seiring popularitas Lin Yi, pria Kuaishou itu terpikat oleh popularitasnya dan ingin merebutnya. Karena itu, mereka bertiga pun berkumpul. Tapi ini sepertinya sangat sulit. Dia sepertinya sudah mengincar Dou Yu dan bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bertemu dengannya. Tidak masalah. Kita masih punya cara lain, kata Wang Ziqian sambil tersenyum. Ke arah mana? Katakan padaku, kata Li Weiqiang. Kami melaporkannya. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu mengalir ke penonton di pantai. Namun, sebagian besar waktu, Zhang Xiaoyu lah yang berbicara. Lin Yi sesekali menyela untuk membuktikan bahwa Zhang Xiaoyu masih ada. Lin Yi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekalipun ia tidak muncul di siaran langsung, popularitasnya tetaplah miliknya. Mereka tidak lagi ada di sini untuk Zhang Xiaoyu seperti di awal. Sial, apa yang terjadi? Ini benar-benar pingsan. Zhang Xiaoyu yang tengah melakukan siaran langsung tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Apakah ada hal seperti ini yang terjadi selama siaran langsungmu? Tanya Lin Yi. Saluran streaming langsung kami telah diblokir, kata Zhang Xiaoyu dengan sedih. Mungkin aku terlalu banyak memotret para gadis muda. Hal seperti ini sudah mencurigakan. Administrator memang punya alasan untuk memblokir kita. Tidak apa-apa. Aku akan menelepon dulu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lilin. Tuan Lin, kata Lilin sopan setelah panggilan tersambung. Ada apa ini? Kenapa siaran langsungku diblokir? Apakah hal seperti itu terjadi? Jelas, Lilin juga sangat terkejut. Brother Mas sudah menjadi salah satu streamer terbaik Dou Yu. Jika siaran langsungnya diblokir, itu akan menjadi masalah besar bagi seluruh platform. Jangan cemas. Aku akan pergi dan bertanya apa yang terjadi. Aku akan meneleponmu nanti. Setelah Lilin menutup telepon, Zhang Xiaoyu berkata dengan rasa bersalah. Kak Lin, aku pasti mengambil klip dari sesuatu yang seharusnya tidak kuambil. Makanya jadi begini. Itu cuma sekelompok cewek berbikini. Nggak ada apa-apanya. Mungkin ada hal lain yang terjadi. Lin Yi sangat memahami posisinya. Setiap kali ia melakukan streaming, popularitasnya semakin meningkat. Ia jelas merupakan salah satu streamer terbaik di Dou Yu. Bahkan jika mereka benar-benar menunjukkan sesuatu yang berada di area abu-abu, administrator super akan mengingatkan mereka sebelumnya. Mustahil mereka akan langsung memblokirnya. Oleh karena itu, mungkin ada alasan lain untuk ini. Saudara Lin, apakah menurutmu ada konspirasi yang terjadi di sini? Kira-kira begitu, tapi aku cuma menebak. Lilin akan meneleponku lagi nanti, jadi mari kita lihat apa yang dia katakan. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Lilin. Banyak orang baru saja melaporkan Anda. Admin super khawatir akan terjadi sesuatu, jadi dia memblokir Anda untuk sementara. Ada yang melaporkan saya. Bisakah Anda mencari tahu siapa yang melaporkan saya? Mungkinkah itu rekan di platform ini? Kemungkinannya kecil. Pasti ada yang menyewa pasukan internet untuk melakukan ini. Lilin merenung beberapa detik. Kurasa itu orang dari platform lain. Mereka melihat lalu lintasmu terlalu tinggi, jadi mereka menggunakan metode seperti itu. Baiklah, saya mengerti, kata guru Lin Yi. Tunggu sebentar sebelum streaming. Saya akan memeriksa situasi di sini lalu menghubungi Anda.
Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, mata Lin Yi mengamati sekeliling sambil menebak-nebak situasi. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita menunggu kabar terbaru? Tanya Zhang Xiaoyu. Tidak perlu. Aku bisa mengurusnya sendiri. Lin Yi mengangkat teleponnya dan menelepon Li Weiqiang. Tuan Lin, saya tidak menyangka Anda akan menelepon saya secepat ini. Sudahkah Anda memikirkannya? Karena aku sudah meneleponmu kembali. Tidak usah bertele-tele. Lin Yi tersenyum. Streamingku diblokir. Kamu pasti dalangnya. Pak Lin, itu tuduhan serius. Saya tidak punya metode sekuat itu. Saya memang tidak melakukan ini, tapi saya punya latar belakang teknis dan beberapa koneksi di industri ini. Kalau Pak Lin butuh bantuan, saya bisa membantu Anda. Baiklah, ayo kita buat janji. Aku akan menemuimu dan bicara denganmu. Saya di kamar 1807 Hotel Cloudwater. Saya sudah menyeduh teh dan sedang menunggu Tuan Lin. Lin Yi menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Lalu, dia berkata kepada Zhang Xiaoyu. Carilah Qin Han dan yang lainnya. Aku akan mengurus sesuatu. Aku akan kembali sebentar lagi. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan bantuanku? Yang penting kamu tidak akan bisa membantu meskipun kamu pergi. Kakak Lin, kau jelas-jelas meremehkanku. Hehehe, kadang-kadang ada baiknya kamu mengakuinya sendiri. Percuma kalau aku harus mengatakannya keras-keras. Setelah itu, Lin Yi menepuk bahu Zhang Xiaoyu. Ikut mereka. Aku akan mencari kalian sebentar lagi. Haruskah aku memberitahu saudara Qin tentang ini? Aku khawatir mereka akan bertanya. Kalau mereka tanya, jawab saja yang sebenarnya. Mereka mungkin tidak akan ambil hati. Kurasa itu benar. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi berbalik dan berjalan meninggalkan pantai. Dia mendongak dan melihat sebuah gedung 20 lantai di seberang jalan. Itulah hotel air awan yang disebutkan Li Weiqiang. Ketika tiba di hotel, Lin Yi naik lift ke lantai 18 dan mengetuk pintu kamar 1807. Seolah menduga Lin Yi akan datang saat ini, dia mengetuk sekali sebelum pintu terbuka. Melihat Lin Yi masih mengenakan kacamata hitam dan masker, Li Weiqiang tertegun sejenak. Ia tidak menyangka Lin Yi masih berpakaian seperti ini. Namun, dia segera menenangkan diri dan memberi isyarat agar dia masuk. Tuan Lin, silakan masuk, saya sudah lama menunggu. Lin Yi tidak berdiri kaku dan duduk di sofa. Apakah menurutmu ini menarik? Tuan Lin, Anda benar-benar salah paham, kata Li Weiqiang sambil tersenyum pahit. Saya baru tiba di Pulau Yawan siang ini, dan saya datang dengan penuh ketulusan. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Mungkin saja, tapi kau harus menghubungi orang di balik semua ini, kan? Lin Yi mengorek telinganya dan berkata dengan tidak sabar. Aku sudah di sini, jadi jujur saja. Panggil semua orang. Kalau tidak, percuma saja kalau cuma kita berdua. Bab 754 saya orang yang menghargai efisiensi. Tuan Lin, jangan terlalu cemas. Li Weiqiang memaksakan senyum dan berkata, saya baru saja menyesapnya. Teh ini cukup enak. Cobalah. Ini terutama karena aku sedang tidak enak badan. Aku khawatir aku tidak ingin bicara apapun denganmu setelah minum teh, kata Lin Yi. Jadi, menurutku lebih baik kita langsung ke intinya saja. Melihat Lin Yi keras kepala, Li Weiqiang tidak ingin meneruskan basa-basinya. Sebaiknya dia bersikap profesional. Cepat atau lambat, dia harus mengambil langkah ini. Mereka semua sudah dewasa dan berpengalaman. Lebih baik bersikap terus terang. Saat memikirkan hal ini, Li Weiqiang berdiri dan mengambil tas kerjanya. Dia mengeluarkan 2 dokumen dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Ini kontrak yang bisa diberikan Kuai Shou kami kepadamu. Biaya kontraknya 20 juta yuan, kata Li Weiqiang. Tentu saja, jangan khawatir soal dendanya. Kami akan membayarnya lunas. Kami tidak akan membiarkan Anda menanggung biaya tambahan apapun. Tuan Lin, percayalah pada ketulusan kami. Lin Yi melirik Li Weiqiang, tidak melihat kontraknya. Orang ini tidak jahat. Cara dia melakukan segala sesuatunya merupakan ciri khas seorang pebisnis. Ia menerapkan gaya yang mantap dan jujur, tetapi tidak kekurangan metode yang kejam dan jahat. Hanya orang seperti ini yang dapat bertahan di perusahaan besar di kota besar. Lin Yi menggaruk telinganya. Bukan itu yang ingin ku dengar. Siapa yang melaporkan siaran langsungku? Panggil dia. Nanti kulihat siapa orangnya. Li Weiqiang mengubah posturnya dan berkata dengan sangat sopan. Pak Lin, sebenarnya, tidak ada masalah besar dengan siaran langsungnya. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Selama Anda menandatangani kontrak ini, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Suara mendesing.
Lin Yi menendang meja kopi. Kau pikir waktuku tak berguna? Apa kau menggertakkan gigimu bersamaku? Li Weiqiang tercengang. Dia menatap Lin Yi dengan tatapan kosong. Sedetik yang lalu dia masih bersikap ramah, tetapi sedetik kemudian dia berubah menjadi bermusuhan. Orang ini terlalu tidak terduga. Tuan Lin, saya datang dengan tulus. Mengapa Anda melakukan ini? Mempermainkanku di belakangku, apa itu yang kau sebut ketulusan? Kata Lin Yi, kita semua gelandangan, tapi kau satu-satunya yang berpura-pura jadi pangeran. Apa kau lebih hebat dari yang lain? Baiklah, karena Tuan Lin tidak mau bicara, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Li Weiqiang mengangkat bahu dan tampak seperti siap menyerah. Aku keluar dulu. Nanti ada yang ngobrol sama kamu. Dengan itu, Li Weiqiang keluar, tetapi dia hanya membawa tas kerjanya. Kedua kontrak yang perlu ditandatangani dibiarkan saja. Seolah-olah dia sudah memutuskan bahwa Lin Yi akan menandatangani kontrak ini, itulah sebabnya dia meninggalkannya di sana. Lin Yi, di sisi lain, tidak terburu-buru. Orang yang datang belakangan pastilah orang yang menyebabkan semua masalah ini. Retakan. Tidak lama kemudian, pintu didorong terbuka dan Wang Ziqian serta Ma Weiyan masuk. Kejutan ini tidak semenakutkan yang dibayangkannya. Malahan, agak menyenangkan. Itu benar-benar berbeda dengan konflik sebelumnya. Melihat mereka berdua, Lin Yi tertawa meremehkan dirinya sendiri. Dia agak terlalu memanjakan akhir-akhir ini, menyebabkan otaknya tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya dia menyadari bahwa mereka berdualah penyebabnya. Kakak Topeng, apa kabar? Wang Ziqian menarik kursi dan duduk di hadapan Lin Yi. Kalian berdua sangat sopan, sampai-sampai aku malu memukul kalian. Kita semua orang berstatus. Tak ada yang bisa melawan uang, setuju. Apakah ini alasanmu berbuat jahat di belakangku? Tidak juga, kata Wang Ziqian. Sebenarnya, menurutku bagus juga kalau orang sepertimu bergabung dengan Kuai Shou. Dengan begitu, kita masing-masing bisa menghasilkan uang sendiri. Kita berdua tidak akan saling menghalangi lagi. Bagaimana menurutmu? Apakah itu alasanmu melakukan apa yang kamu lakukan? Jangan bilang begitu. Itu hanya metode bisnis biasa, kata Wang Ziqian. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Bagaimana kalau kita menandatangani kontraknya? Selama kau menandatangani kontrak ini, dendam kita akan terhapus. Lalu, aku akan menyiapkan meja malam ini dan menelepon tuan rumah dari 2 studio besar kita. Ayo kita minum-minum. Kita bisa mengajak siapapun yang kita suka setelah selesai. Bagaimana jika saya tidak menandatanganinya? Tidak perlu bertengkar. Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk menghasilkan uang dengan bahagia? Lin Yi mengangkat alisnya. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Wang Ziqian tersenyum. Melihat perubahan ekspresi Lin Yi, dia sama sekali tidak panik. Bagaimana mungkin? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin karir siaran langsungmu berakhir di sini. Lin Yi bersandar di sofa dan melirik Wang Ziqian dan Ma Weiyan. Sebenarnya, aku tidak takut diblokir. Kalau kalian benar-benar bisa memblokirku, kalian pasti hebat. Dan aku di sini hari ini juga bukan untuk menyelesaikan masalah ini. Aku hanya ingin melihat siapa yang berani menjebakku di belakangku. Harus kuakui, kalian para pewaris generasi kedua yang kaya itu memang bodoh. Wang Ziqian berdiri dan mundur beberapa langkah bersama Ma Weiyan, memberi jarak aman di antara mereka. Mereka juga tahu bahwa Lin Yi memiliki sifat pemarah dan pandai berkelahi. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati. Bagaimanapun, Liu Kei masih di rumah sakit. Apakah kamu mencoba melakukan sesuatu? Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Ayah dan ibu sudah memanjakan kalian semua. Aku akan membantu mereka mendidik kalian agar mereka tidak repot. Ayo kita mulai. Baiklah, karena kamu tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, mari kita bertengkar. Setelah itu, Wang Ziqian membuka pintu dan berkata, masuk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang pria pendek berhoodie putih masuk. Setelah pria itu masuk, dia melepas topinya. Wajahnya gelap dan kurus, dengan tulang pipi yang menonjol. Tak ada ekspresi di wajahnya, yang membuatnya memancarkan aura dingin yang teramat kuat. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kalau kau tidak setuju, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Wang Ziqian. Kita hanya bisa menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Cuma dia. Kukira kalian bakal manggil banyak orang. Saat kita melakukan sesuatu, kita memperhatikan efisiensi. Sama seperti kemarin malam, percuma saja memanggil sekelompok orang yang tidak berguna. Lebih baik cari orang yang bisa diandalkan, kata Wang Ziqian. Pria ini terlatih dalam seni bela diri campuran dan bahkan memenangkan kejuaraan provinsi.
Dia sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi malam ini. Seharusnya dia cukup kuat untuk menghadapimu, kan? Kalau saya bilang itu belum cukup, kalian pasti akan berpikir saya cuma berpura-pura. Tapi yang ingin saya katakan adalah kita sebenarnya orang yang sama. Kita lebih memperhatikan efisiensi dan tidak suka berlama-lama. Wang Ziqian mengerutkan kening. Ia punya firasat buruk. Apa maksudmu? Lin Yi berdiri tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan menuju Wang Ziqian dan yang lainnya. Kemudian, memukul. Bola itu mendarat tepat di wajah pria pendek itu. Yang terakhir bahkan tidak sempat bereaksi. Ia hanya mengerang dan jatuh ke tanah. Bagaimana, apakah ini cukup efisien? Bab 755 saya di sini untuk menandatangani kontrak. Dia melihat orang yang disewanya dijatuhkan oleh Lin Yi hanya dengan satu pukulan. Wang Ziqian dan Ma Weiyan merasa seperti sedang bermimpi. Siapakah saya? Di mana saya? Apa yang baru saja terjadi? Sudah kubilang, persiapkan lebih banyak orang. Sekarang, bahkan langit pun tak mau merespons. Ini sungguh canggung. Dah. Lin Yi mengangkat tangannya dan melancarkan dua pukulan. Keduanya berdarah dari lubang hidung dan jatuh ke tanah. Lin Yi berjongkok dan menjambak rambut Wang Ziqian. Kak, kamu seharusnya tidak bersikap seperti itu. Kedepannya, bersikaplah lebih dewasa dan berhentilah melakukan trik-trik kecil seperti ini. Membosankan sekali. Aku mengerti. Setelah berurusan dengan mereka berdua, Lin Yi berdiri dan membersihkan diri. Saat memasuki lift, ia melepas masker dan kacamata hitamnya. Dia merasa seperti pahlawan super dengan dua wajah. Setelah keluar dari gedung, Lin Yi menelepon Lilin. Buka blokir siaran langsung saya. Saya sudah bereskan semuanya. Lilin sedikit terkejut. Sudahkah kau menemukan siapa dalang di balik ini? Ya, aku menghajarnya. Semuanya beres. Kalau begitu, aku akan membuka kunci hak siaran langsungmu sekarang, tapi kamu harus berhati-hati selama siaran langsung. Karena masalahnya telah selesai, Lilin tidak ingin bertanya lagi. Akan tetapi, ia masih membutuhkan lebih banyak ide tentang konten siaran langsungnya. Itu karena hal ini masih berada di area abu-abu. Platform siaran langsung lainnya mungkin masih mempermasalahkannya. Dia juga diperlakukan berbeda karena identitasnya. Jika orang lain, mereka tidak akan berhak menyiarkan konten semacam ini sama sekali. Jangan khawatir. Sekalipun langit runtuh, aku akan tetap bertahan. Semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan tentang apa yang bisa kamu tangani. Kalau kamu tidak menanganinya dengan baik, seluruh platform akan diblokir. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa siaran langsung? Tidak apa-apa. Sekalipun platformnya diblokir, saya bisa membuka blokirnya. Jangan khawatir. Dengan itu, Lin Yi menutup telepon dan bersiap untuk bertemu dengan Qin Han dan yang lainnya. Kring kring kring. Begitu ia menutup telepon, ponsel Lin Yi berdering lagi. Nomor yang tidak dikenal. Tuan Lin, saya Ma Hongtao dari Gulfstream, kita bertemu kemarin. Aku tahu. Apakah kontraknya sudah siap? Sudah siap. Di mana kamu sekarang? Aku akan mengirimkannya kepadamu. Aku mau ke Starfish. Bagaimana kalau kita ketemu di sana? Baiklah, kebetulan mobilku ada di dekat sini. Aku akan segera ke sana. Oke. Setelah menutup telepon Ma Hongtao, Lin Yi perlahan berjalan menuju dermaga Phoenix. Di dermaga, sekelompok pria tampan dan wanita cantik menaiki kapal satu demi satu. Lin Yi berjalan perlahan di belakang. Bahkan banyak orang merekam video pendek di ponsel mereka. Tampaknya platform video pendek juga merupakan pilihan yang bagus. Jika dia mengunggah beberapa video, itu dapat menarik perhatian ke siaran langsungnya. Mungkin mustahil baginya untuk bergabung dengan Kuaishou, tetapi dia masih bisa bermain-main di TikTok. Oh, kebetulan sekali. Kalian juga ada di sini. Tepat saat dia mencapai dermaga untuk menaiki kapal, dia kebetulan melihat Zheng Qiao dan pramuniaga wanita kemarin, Zhang Ni, berjalan mendekat. Menariknya, mereka berdua berjalan sambil bergandengan tangan. Zheng Qiao menghindari tatapan Lin Yi. Pikiran tentang apa yang terjadi tadi malam meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya. Zhang Ni menatap Lin Yi dengan bingung. Ia merasa sosok orang ini agak familiar, tetapi ia tidak tahu siapa dia. Alasannya dapat dimengerti. Selama siaran langsung Lin Yi kemarin, Zhang Ni hanya melihat Lin Yi mengenakan topeng dan bukan wajahnya. Kini setelah melihatnya langsung, ia hanya merasa sosok, gaya rambut, dan kepribadiannya familiar. Ia tidak tahu bahwa ia adalah Streamer yang memakai topeng kemarin. Saudara Zheng, apakah Anda kenal orang ini? Zheng Qiao mengangguk. Dia Streamer yang kemarin. Itu dia, kata Zhang Ni terkejut. Pantas saja dia terlihat familiar.
Setelah mengetahui identitas Lin Yi, ekspresi Zhang Ni langsung berubah jelek. Sial sekali. Kau benar-benar muncul, kata Zhang Ni memutar matanya. Cepat sembunyi. Kakak Zengku pemarah. Aku tidak berdebat denganmu tentang kejadian kemarin, jadi sebaiknya kau tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Hah, dia pemarah. Aku jadi malu sendiri. Lin Yi geli. Dia merasa Zheng Qiao cukup menarik. Sebaiknya kau tanyakan padanya apa yang terjadi tadi malam. Lebih baik kau tekan dia nanti saja. Hah. Ekspresi Zhang Ni membeku. Ia memiringkan kepalanya dan menatap Zheng Qiao, merasa ada yang tidak beres. Saudara Zheng, apa yang terjadi tadi malam? Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak terjadi apa-apa kemarin. Zheng Qiao menatap Lin Yi. Lin, kukatakan padamu, bisa bertarung bukanlah sebuah keterampilan. Kalau kau tidak punya uang, kau tetap bukan apa-apa. Kalau begitu aku mau tanya. Kok kamu tahu aku nggak punya uang? Kalau kamu kaya, kamu mau streaming nggak? Kata Zhang Ni dengan nada meremehkan, jangan main ke galeri. Lin Yi tersenyum tanpa berkata-kata. Tunggu sebentar, aku akan menelepon. Hehe, kamu merasa bersalah, kan? Jadi kamu mau pakai telepon itu buat nutupin rasa malumu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ma Hongtao. Kamu ada di mana? Aku akan sampai sebentar lagi. Aku sekitar 100 meter dari sini. Kurasa aku bisa melihatmu. Cepat lari. Ada yang pamer di depanku. Ayo bantu aku. Hah. Apa masih ada orang yang berani berpura-pura di dekat Tuan Lin? Ya, ada. Kemarilah, aku akan memperkenalkan mereka padamu. Baiklah, segera. Lin Yi menutup telepon. Kurang dari setengah menit kemudian, ia melihat Ma Hongtao berlari menghampiri. Namun, sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun, Zheng Qiao dan Zhang Ni berjalan mendekatinya. Oh, Presiden Ma, Anda juga di sini. Meskipun keduanya adalah pesaing, mereka saling mengenal dengan baik. Di luar jet pribadi, mereka semua berbagi sumber daya dalam aspek lain. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungan yang baik secara pribadi. Ma Hongtao mengangguk secara simbolis dan segera menatap Lin Yi. Presiden Lin, mungkinkah kedua orang yang Anda bicarakan itu adalah mereka? Cerdas. Itu dia. Zheng Qiao dan Zhang Ni tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yi dan Ma Hongtao saling kenal. Presiden Ma, mungkinkah dia juga pergi ke tempat Anda untuk membeli pesawat kemarin? Tanya Zheng Qiao. Kamu juga tahu tentang ini? Sudah kuduga, kata Ma Hongtao. Dia cuma streamer. Seharusnya dia cukup terkenal di internet. Sebelumnya, dia pergi ke pameranku untuk membeli pesawat, tapi aku mengabaikannya. Dia mungkin mencarimu setelah itu. Kau tidak boleh menghiburnya. Zheng Qiao bisa menebak situasi Lin Yi secara kasar. Bahkan di tempat seperti Zonghai, ia dianggap kelas menengah. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa membeli pesawat pribadi hanyalah sebuah mimpi baginya. Itu sesuatu yang hanya bisa dimainkan oleh orang-orang terkaya di dunia. Dia hanya seorang streamer kecil. Bagaimana dia mampu membelinya? Saudara Zheng benar, Zhang Ni menimpali. Presiden Ma, jangan biarkan dia membodohi Anda. Mungkin Anda sudah menjadi subjek siaran langsungnya. Baiklah, aku di sini untuk menandatangani kontrak hari ini, kata Ma Hongtao ringan. Bab 756 Kompetisi Popularitas. Menandatangani kontrak. Zhang Ni menatap Lin Yi. Kamu cukup pandai membodohi orang. Kamu bahkan berhasil membuat Presiden Ma menandatangani kontrak denganmu. Aku tahu kamu punya kekuatan fisik dan jago bertarung, tapi percayalah, kontrak semacam ini tidak ditandatangani begitu saja. Kalau kamu main di depan galeri demi efek siaran langsung, kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Setelah mengatakan itu, Zheng Qiao menatap Ma Hongtao. Presiden Ma, abaikan saja dia. Dia hanya mempermainkanmu. Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan? Presiden Lin sudah memutuskan untuk membeli 650 kita. Bagaimana mungkin dia berbohong? Presiden Lin. Dia benar-benar mengarang identitas seperti itu. Ini terlalu konyol. Jangan bicara omong kosong. Ma Hongtao mendengus dingin. Biar ku beritahu, orang yang berdiri di depanmu adalah Presiden Ling Yun Group. Apa menurutmu dia punya niat untuk membodohi orang kecil sepertiku? Lagi pula, orang yang membantu Presiden Lin menghubungiku untuk membeli pesawat itu adalah Qin Han yang terkenal itu. Apa menurutmu masalah ini palsu? Qin Han. Mendengar nama Qin Han, keduanya merasa seperti tersambar petir. Mereka mungkin belum pernah mendengar tentang grup Ling Yun, tetapi mereka pernah mendengar tentang Qin Han. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua anak muda yang sering berselancar di internet tahu tentang Qin Han.
Kalau memang benar dia yang menghubungi, maka masalah ini tidak mungkin palsu. Qin Han lah yang membantu Presiden Lin menghubungi saya, kata Ma Hongtao. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau bahkan berani menyinggung Presiden Lin. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa masuk ke industri ini. Mereka berdua tercengang. Mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa karena mereka hampir tidak bisa mencerna situasi ini. Ma Hongtao mengabaikan mereka berdua dan menatap Lin Yi. Direktur Lin, di mana kita harus menandatangani kontrak? Kita tanda tangan di sini saja, kata Lin Yi, ini hanya tanda tangan, bukan masalah besar. Oke. Ma Hongtao mengeluarkan kontrak dan pena lalu menyerahkannya kepada Lin Yi. Dengan beberapa goresan, Lin Yi menandatangani namanya. Saya akan menelepon Departemen Keuangan nanti dan mentransfer uangnya kepada Anda. Baiklah. Tidak perlu terburu-buru. Ma Hongtao tersenyum dan berkata, dengan reputasi Tuan Lin, kita bisa menyediakan barangnya dulu. Tidak perlu terburu-buru soal uang. Uangnya tidak banyak. Hanya saja pembelian ini melebihi batas kredit saya saat ini. Kalau saja batas yang ditetapkan kartu bank saya tidak terlalu besar, saya pasti sudah bisa membayarnya dengan uang receh saya. Uang receh. Ma Hongtao menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar kaya. Presiden Lin, kontraknya sudah ditandatangani. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Baiklah, lakukan saja apa yang kau mau. Zheng Qiao dan Zhang Ni baru percaya saat melihat Lin Yi membeli 650 senilai lebih dari 300 juta sambil mengobrol dan tertawa. Identitas pria di hadapan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Dengan kemampuan dan kekuatannya, dia mungkin bisa menghancurkan mereka sampai mati dengan satu tangan. Saat memikirkan hal ini, usus Zheng Qiao berubah menjadi hijau karena penyesalan. Yan Qi tidak berbohong padanya saat itu. Pria di depannya benar-benar kaya. Menjadi pembawa acara siaran langsung mungkin hanya salah satu dari banyak identitasnya. Akan tetapi, dia memandang rendah padanya dan memperlakukannya sebagai seorang streamer. Jika dia mendengarkan Yan Qi dan memperlakukannya dengan serius sebagai klien, jet pribadi yang dibelinya sekarang mungkin hanya sekadar 7.500. Pada saat itu, komisi yang akan diterimanya akan lebih dari 1 juta yuan. Sekarang, bukan saja kesepakatannya gagal, tetapi dia bahkan telah putus dengan Yan Qi. Dia adalah pecundang terbesar dalam permainan ini. Lin Yi tersenyum pada Zheng Qiao dan Zhang Ni. Apakah kamu masih berpikir aku hanya seorang streamer sekarang? Mereka berdua berdiri di sana dengan canggung, berharap mereka dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Lin Yi tersenyum dan berjalan menuju eskalator. Melihat itu adalah Lin Yi, orang-orang yang menjaga tangga menyambutnya. Halo, Bos Lin. Lin Yi mengangguk. Jangan biarkan dua orang di belakangku naik. Acara mewah seperti itu tidak cocok untuk mereka. Presiden Lin, meskipun ada beberapa konflik di antara kita, Anda tidak bisa menindas orang lain seperti ini, kan, kata Zheng Qiao. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan hak naik kapal. Ia ingin mengenal lebih banyak orang-orang kelas atas di kapal dan memperluas jaringannya. Jika dia dihentikan di luar, usahanya akan sia-sia. Apa aku menindas seseorang? Kapal ini milikku. Seharusnya aku yang berhak memutuskan siapa yang boleh naik, atau siapa yang boleh dikeluarkan dari kapal. Apa katamu? Kapal ini milikmu juga. Kapal ini milik Dermaga Wangjiang, dan Dermaga Wangjiang juga merupakan industri di bawah naungan saya. Seharusnya kamu sudah mengerti cara kerjanya sekarang, kan? Mendengar hal itu, mereka berdua benar-benar ketakutan. Orang macam apa yang telah disinggungnya? Lin Yi mengabaikan mereka berdua. Ia memasukkan tangannya ke saku dan berbalik untuk naik ke perahu. Begitu dia menaiki kapal, dia bisa mendengar suara orang bermain. Lin Yi berjalan ke bagian belakang perahu dan melihat sekelompok gadis mengenakan pakaian renang bermain di kolam renang. Qin Han dan yang lainnya duduk di sudut yang tidak mencolok, seolah-olah mereka tidak ingin berpartisipasi. Zhang Xiaoyu juga mengenakan pakaian renangnya dengan puas. Lin Yi tidak tahu siapa yang memberinya keberanian melakukan ini. Selain itu, ada juga sekelompok besar gadis yang mengelilingi mereka. Dari sini, jelaslah bahwa reputasi Qin Han tidaklah tidak pantas. Kakak Lin, kamu di sini. Melihat Lin Yi datang, Zhang Xiaoyu berdiri dan menyambutnya. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah mengenai siaran langsungnya? Semuanya sudah selesai. Mereka mengaku setelah aku menghajar mereka. Kakak Lin sangat mendominasi. Kekuasaannya sebagai pacar sudah maksimal. Jangan menatapku seolah kau tergila-gila. Sebaiknya kau tetap berteman dengan orang-orang sepertimu. Jangan langsung menolakku. Setidaknya beri aku ruang untuk berfantasi. Kalau tidak, apa yang akan kulakukan kalau aku tidak bisa tidur malam ini? Kalau begitu,
pikirkan saja saudara Qin, saudara Liang, atau saudara Gao. Jangan terus-terusan memikirkan aku. Tapi menurutku tidak ada satupun di antara mereka yang sebaik dirimu. Persetan denganmu, Zhang Xiaoyu. Kau pikir aku akan menendangmu ke kolam renang, kata Liang Jinming. Saudara Liang, tenanglah. Haha, kamu juga sangat mengesankan. Kamu luar biasa. Baiklah, baiklah, berhenti bertengkar. Gao Zongyuan berkata, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kalau pesta kolam renang cuma begini saja, pasti membosankan. Apa? Apa akan ada program lain? Tanya Lin Yi penasaran. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. Ini salah satu acara hari ini. Zhao Mo dan yang lainnya sedang berpesta di atas kapal. Kedua belah pihak bersaing untuk melihat siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak gadis. Kalian benar-benar tahu cara bermainnya. Lin Yi tersenyum. Tidakkah kalian merasa ini membosankan? Ini bukan permainan bagi kami. Kami tidak ingin orang-orang sombong itu menang. Orang-orang dari sekte ibu kota dan sekte laut selalu berselisih satu sama lain. Apapun yang terjadi, kami akan menemukan cara untuk bersaing satu sama lain. Siapa yang menang tahun lalu? Gao Zongyuan mengangkat bahu. Tahun lalu, saudara Qin tidak datang. Mereka mencuri perhatian, jadi saya ingin menghancurkan mereka tahun ini. Saudara Lin, kamu punya lebih banyak trik. Cepat bantu pikirkan solusinya. Bab 757 obrolan panjang. Lihat apa yang kau katakan. Kau membuatku terdengar seperti orang yang sangat tidak senonoh. Kakak Lin, jangan sok keren. Kita bertiga lagi nyari solusi. Cuma kamu yang gak serius, keluh Liang Jinming. Jangan bilang begitu. Kenyataannya, kalian bertiga kalau digabungkan tidak sekuat aku. Baiklah, berhenti main-main. Kita harus memikirkan solusinya. Jangan cuma ngobrol terus garuk-garuk kepala, kata Qin Han. Apa yang dijadwalkan untuk malam ini? Programnya cukup banyak. Yang akan kami nikmati semuanya kami siapkan secara pribadi. Berbeda dengan kegiatan resmi, kata Qin Han. Setelah kapal berlayar, akan ada pesta dansa. Setelah pesta dansa, akan ada lelang. Setelah lelang, akan ada banyak pertarungan eksibisi. Bukankah kamu sudah mengatur pertarungan dengan Gu Changchuan kemarin? Kamu bisa bertarung di sana nanti. Kalau begitu, acaramu pasti ada batas waktunya, kan? Kapal akan berangkat pukul 6 malam ini. Resepsi dimulai pukul 7, jadi kita harus menargetkan pukul 7. Lin Yi melihat arlojinya. Sudah lewat pukul 4 sore. Jika dia sungguh-sungguh ingin melakukan ini, dia harus mempersiapkannya sekarang. Kalau bukan karena aku, kalian pasti harus menghadapi ini sendirian. Apa yang akan kalian lakukan di pesta kolam renang ini? Tentu saja menyiapkan anggurnya, kata Gao Zongyuan. Itu saja. Ya, itu dia. Baru hari ini aku menyadari bahwa kalian, pewaris generasi kedua yang kaya, sebenarnya tidak sepintar itu, kata Lin Yi tanpa berkata-kata. Saya merasa bangga saat mengalahkan Zhao Mo sebelumnya. Sekarang setelah saya perhatikan, rasanya tidak ada yang mengesankan. Bukannya kami kurang pintar, tapi kau punya terlalu banyak trik. Siapa yang bisa menandingimu, kata Liang Jinming. Gao Zongyuan memberi Lin Yi senyuman ambigu. Kak Lin, jangan sarkastis. Karena semua orang sudah di sini, ayo kita mulai. Lin Yi mengangguk dan memanggil Ma Hongtao. Presiden Ma, saya butuh bantuan Anda. Tuan Lin, perhatikan baik-baik apa yang Anda katakan. Kalau ada yang Anda butuhkan, beritahu saya saja. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya akan melakukannya dengan hati-hati. Kalau begitu, aku akan mulai sekarang, kamu harus menuliskan semuanya satu persatu, semua ini harus kamu selesaikan sebelum jam 6. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menaiki kapal. Rasio pria dan wanita secara bertahap menjadi tidak seimbang, mencapai rasio sekitar 10:1. Beberapa orang tua masuk ke dalam kabin dan menunggu acara dimulai. Para petinggi industri yang tidak menunjukkan diri mereka tidak tertarik pada model muda di lantai dansa. Mereka hanya tertarik pada sosialita terkemuka dan istri orang lain. Akibatnya, D itu dipenuhi oleh para pemuda dan pemudi. Dan para wanita ini semuanya sangat berani dan berpikiran terbuka. Selain mereka yang berbikini, mereka mengenakan rok pendek yang seksi. Itu pasti akan menjadi pelayaran yang seksi. Pada saat ini, pertempuran antara kedua faksi dimulai. Qin Han dan Liang Jinming sangat jago dalam merencanakan sesuatu. Suasana pesta kolam renang pun langsung memanas. Ditambah lagi dengan bantuan Zhang Xiaoyu, pesta itu pun menimbulkan kehebohan besar. Namun, Lin Yi dan Gao Zongyuan berdiri di samping, seolah-olah mereka tidak berniat berpartisipasi.
Kenapa kamu tidak bermain? Tanya Lin Yi sambil berdiri di dekat pagar. Saya hanya ingin memulai lembaran baru, kata Gao Zongyuan sambil tersenyum. Ini tidak ada hubungannya dengan memulai lembaran baru. Aku tidak memintamu menjadi biksu demi cinta. Wajar saja kalau kau pergi dan bersantai. Kamu juga sama, kan? Aku nggak percaya kamu masih berani mengkritikku. Aku benar-benar tidak suka orang-orang ini. Aku berbeda darimu, kata Lin Yi. Tapi menurutku ini seperti berhenti merokok. Kamu harus benar-benar teliti saat bilang ingin berhenti. Lin Yi menatap Gao Zongyuan, Gao tua, apa kau dirasuki? Apa He Yuan semenarik itu? Setidaknya, dia gadis dari keluarga terhormat. Dia juga berpendidikan tinggi dan pernah bekerja di perusahaan besar. Singkatnya, menurutku dia cukup baik dalam segala hal. Apakah sesuatu akan terjadi pada ayahmu di rumah? Ayahku masih hidup dan sehat. Kakak Lin, jangan kutuk ayahku. Yah, dari nada bicaramu, sepertinya orang tua di keluarga ini akan segera meninggal, jadi kamu harus cepat-cepat mencari istri. Sepertinya kamu butuh anak untuk mewarisi aset keluarga. Saya anak tunggal, jadi saya tidak menghadapi masalah seperti ini, kata Gao Zongyuan, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi semua yang kau bicarakan itu hanyalah kondisi eksternalnya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya sebagai pribadi. Gao Zongyuan adalah saudara laki-lakinya, dan He Yuan adalah saudara perempuannya. Jika Old Gao benar-benar tertarik, Lin Yi tidak akan keberatan menjodohkannya. Akan tetapi, jika ada alasan lain untuk mengejarnya, itu tidak akan baik bagi siapapun. Lin Yi tidak keberatan menjadi orang jahat. Namun, jika ia membiarkan He Yuan terluka, ia akan benar-benar mengecewakannya. Kakak Lin, meskipun kita tidak ada hubungan darah, aku selalu menganggapmu seperti saudara kandungku. Hari ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya, kata Gao Zongyuan. Nenek saya menderita kanker. Dokter bilang umurnya tinggal beberapa bulan lagi. Sepupu saya punya pacar dan hubungan mereka stabil. Saya dengar mereka akan segera mendapatkan surat nikah. Saya masih lajang dan tidak punya karir untuk dijalani, jadi saya ingin mencari pacar dan membawanya kembali agar nenek saya bisa bertemu dengannya. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Meskipun dia bilang ingin membunuhmu setiap hari, aku tahu kalian berdua cukup dekat. Kalau aku tidak tertarik padanya, aku tidak akan memberitahumu tentang ini. Kalau tidak, aku bisa saja menemukan wanita lain dan menipunya. Setuju, kan? Baiklah, sudah cukup. Lin Yi menepuk bahu Gao Zongyuan. Kalau kamu benar-benar ingin merayunya, lebih berhati-hatilah. Paling buruk, aku akan memberimu posisi CEO dan menciptakan kesempatan bagi kalian berdua untuk berduaan. Jangan. Lingyun Group itu besar sekali. Kalau kau serahkan padaku, aku bisa membuatmu bangkrut dalam waktu kurang dari sebulan. Sialan. Kalau kamu bahkan gak bisa ngurus perusahaan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak akan membantahmu. Selain merayu perempuan, aku memang tidak berguna. Lagi pula, aku tidak sepertimu. Kau sangat ahli merayu perempuan. Aku sepenuhnya bergantung pada uang. Gao Zongyuan mengejek dirinya sendiri. Itulah sebabnya setiap kali aku keluar dan bilang aku bersamamu, ayahku tidak peduli. Dia ingin aku belajar lebih banyak darimu, lalu kembali untuk melanjutkan keluarga. Kenapa kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal ini? Sekalipun suatu hari keluarga Gaomu sedang kesulitan, kami masih bisa membantumu, kata Lin Yi. Tapi kupikir kalau kau benar-benar bisa mendapatkan He Yuan, jalan itu, keluarga Gaomu pasti akan populer. Kakak Lin, jaga ucapanmu. Jangan panggil dia begitu, ya. Dia bisa jadi istri kakakmu nanti. Baiklah, baiklah, baiklah. Akan kukatakan lagi. Jika kau bisa mendapatkan Yuan, keluarga Gaomu pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Kak Lin, kurasa mulai sekarang kau bisa memanggilnya He Yuan saja. Panggilan Yuan terlalu intim. Seharusnya hanya aku yang memanggilnya begitu. Bab 758 Waktu Pertunjukan. Sial, apa kau bisa bicara bahasa manusia, kata Lin Yi. Aku benar-benar takut kalau kalian berdua benar-benar berkumpul dan saling mengganggu di malam hari, kalian akhirnya akan bekerja sama untuk membunuhku. Saudara Lin, jangan khawatir. Bahkan jika aku membunuhmu, aku akan mencarikanmu pemakaman terbaik di dunia dan mengukir sebuah prasasti dari marmer putih untukmu. Persetan denganmu. Aku benar-benar ingin menendangmu ke laut. Haha. Gao Zongyuan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan menyikut Lin Yi. Kakak Lin, lihat ke sana. Ada yang datang. Lin Yi menoleh dan terkejut melihat Zhao Mo dan Gu Changchuan berjalan mendekat. Selain itu, ada 4 gadis yang mengikuti di belakang mereka.
Meskipun mereka tidak mengenakan pakaian renang, mereka berpakaian rapi. Kenapa kedua orang idiot itu ada di sini? Tanya Gao Zongyuan. Lihat betapa sombongnya mereka. Aku tahu mereka di sini untuk pamer. Segera, Zhao Mo dan Gu Changchuan berjalan mendekat. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Apa pesta kolam renang di sini terlalu membosankan? Mau datang ke tempat kami? Lin Yi mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya dan tersenyum. Masih ada lebih dari 1 jam lagi sampai akhir. Kenapa kamu buru-buru datang dan pamer? Zhao Mo mengangkat bahu. Tapi hasilnya sudah ditentukan. Anak-anak perempuan datang ke tempat kami untuk bermain. Sepertinya tidak banyak orang di sini. Kami masih punya sesuatu yang terjadi sebentar lagi, mereka akan segera tiba, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kenapa kalian begitu enggan mengaku kalah? Kalian hanya punya sedikit mainan. Aku bosan. Kenapa lagi orang bilang kalian, pewaris generasi kedua yang kaya, tidak punya ingatan yang baik? Bukankah kalian juga melakukan hal yang sama terakhir kali kalian mengincar Didi di belakangku? Kalian berpura-pura baik di awal, tapi akhirnya malah rugi lebih dari 100 miliar yuan. Zhao Mo awalnya tersenyum, tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Yi, ekspresinya langsung berubah dingin. Ini adalah rasa sakit di hatinya yang tidak akan pernah dilupakannya. Gu Changchuan menepuk bahu Zhao Mo, memberi isyarat agar dia tenang. Tenang saja. Itu cuma 100 miliar. Nggak perlu ribut-ribut. Zhao Mo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Orang baik tidak membicarakan kejayaan masa lalunya. Itu semua sudah berlalu. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Meskipun kita tidak membicarakan itu, kau bukan tandinganku. Lin Yi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Cepat mandi dan tidur. Ada banyak orang di sini, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri. Zhao Mo mengangkat bahu, raut wajahnya menunjukkan ekspresi meremehkan. Ngomong-ngomong, kapalnya akan segera berlayar. Ayo kita lanjutkan bermain. Tentu saja, kalau pestamu terasa membosankan, kamu bisa datang ke pihak kami kapan saja. Kamu dipersilakan. Setelah itu, Zhao Mo dan Gu Changchuan tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk berbicara lagi. Mereka berbalik dan berjalan kembali bersama keempat teman wanita mereka. Itu karena mereka datang ke sini untuk mengejeknya. Sekarang setelah mereka mencapai tujuan, saatnya untuk kembali. Begitu Zhao Mo dan yang lainnya pergi, Qin Han dan Liang Jinming berlari kecil menghampiri Lin Yi dan Gao Zongyuan. Kenapa mereka berdua ada di sini? Apa mereka ke sini untuk pamer? Tanya Qin Han. Penatua Lin, kenapa kau masih berdiri di sini dengan kaku? Cepat pikirkan solusinya. Pihak kita sepertinya sudah tertinggal. Ada sedikit kekurangan, keluh Lin Yi. Tempat ini sangat membosankan. Mereka yang masih bersedia bermain di sini adalah penggemar sejatimu. Perlakukan mereka dengan baik di masa mendatang. Kamu harus memberi mereka status istimewa. Sial, jangan berkomentar sarkastis. Tahun lalu, aku tidak datang dan mereka mencuri perhatian. Tahun ini, aku di sini. Kalau aku masih berakhir seperti ini, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di masa depan? Lin Yi melihat arlojinya dan melihat sudah hampir pukul 6. Sudah hampir waktunya berlayar. Jangan khawatir, hadiah misterius yang aku siapkan akan segera tiba. Pada saat yang sama, Zhao Mo dan Gu Changchuan berjalan memasuki kabin. Kenapa kamu mengerutkan kening? Tanya Gu Changchuan. Bos, menurutmu apakah Lin Yi punya rencana cadangan? Apa rencana cadangannya? Tanya Gu Changchuan. Apakah dia sedang membayangkan sesuatu? Setelah kejadian terakhir, aku sadar dia orang yang sulit ditebak. Dia bisa melakukan apa saja. Kau benar, tapi kau tetap harus menghadapi kenyataan, kata Gu Changchuan. Kita akan berlayar. Jumlah orang di kapal terbatas. Trik apa lagi yang bisa dia mainkan? Zhao Mo mengerutkan bibirnya. Sebenarnya, aku sudah mempertimbangkan apa yang kau katakan, tapi aku masih akan sedikit khawatir sampai saat-saat terakhir. Gu Changchuan agak terdiam. Kakaknya ini benar-benar sekali digigit, 2 kali malu. Kalau begitu, katakan padaku, trik apa yang bisa dia gunakan untuk menurunkan popularitasnya? Jangan bilang dia akan menggunakan helikopter untuk membawa orang ke sini. Lelucon apa ini? Du-du-du. Dengung-dengung-dengung. Tepat saat mereka berdua tengah berbicara, mereka mendengar suara keras datang dari udara. Keduanya terkejut dan berbalik. Dia terkejut ketika menyadari ada 3 helikopter merah terbang rendah di atasnya. Yang lebih penting lagi, ada 3 Porsche Panamera tergantung di bawahnya. Zhao Mo dan Gu Changchuan tercengang. Helikopter yang mengangkut mobil sport. Apa-apaan ini? Pada saat yang sama, orang-orang yang ada di D dan orang-orang yang ada di kabin semuanya berlarian keluar saat mendengar suara itu.
Melihat 3 helikopter mengangkut mobil sport, semua orang di D tercengang. Apakah pewaris generasi kedua yang kaya ini begitu pandai bermain? Jangan cuma berdiri di sana. Cepat cari bantuan. Turunkan mobilnya. Mereka bertiga menatap Lin Yi. Apakah kamu melakukan semua ini? Siapa lagi yang mungkin? Apa-apaan ini? Haha. Patualin, kamu memang jago. Keren, keren. Perlahan-lahan, ketiga helikopter melayang di atas dek. Qin Han memanggil lebih dari selusin orang dan menurunkan 3 Panamera berwarna berbeda. Pada saat yang sama, Lin Yi berkata kepada orang-orang yang hadir. Nanti ada undian. Hadiahnya 3 mobil Panamera di sampingku. Nah, sekarang waktunya pertunjukan. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan 3 bola warna-warni dari helikopter dan membukanya di udara. Uang $100 berjatuhan bagai hujan, membuat para wanita yang hadir gembira. Pada saat ini, suasana pesta kolam renang mencapai klimaksnya. Bersamaan dengan itu, peluit kapal pesiar berbunyi. Pelayaran telah resmi dimulai. Zhao Mo dan Bu Changchuan menatap kosong ke arah permainan gila yang diciptakan Lin Yi. Butuh waktu lama bagi mereka untuk tersadar. Kali ini, mereka kalah lagi darinya. Zhao Mo mengumpat. Dia jelas tidak mau. Akan tetapi, sekarang kita harus melakukan sesuatu. Kali ini, dia kalah dari Lin Yi lagi. Bos Gu, apa kau tidak punya pertandingan nanti? Kau tidak boleh memberinya kesempatan, kata Zhao Mo sambil mengepalkan tinjunya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Bab 759 Aku ingin menjadi bajingan. Zhao Mo, jangan terburu-buru pergi. Ayo bermain dengan kami, seru Qin Han. Undian berhadiah selalu seru. Mana Panameramu? Tanya Liang Jinming. Mereka berdua tampak sangat canggung. Mereka mempercepat langkah dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Haha. Melihat ekspresi canggung mereka, Gao Zongyuan tertawa terbahak-bahak. Saudara Lin, menurutmu bagaimana perasaan mereka jika tahu kapal ini milikmu? Mungkin lebih buruk daripada memakan kotoran tikus. Haha, memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Di bawah daya tarik mobil sport, sejumlah besar orang bergegas mendekat. Seluruh tempat itu bergoyang. Ada mobil sport di sini, jadi sayang sekali kalau tidak mencoba membawanya pulang. Pada saat yang sama, Lin Yi meminta Zhang Xiaoyu untuk memulai streaming dan mulai mengumpulkan penggemar. Namun, Lin Yi tidak berpartisipasi dari awal hingga akhir. Dia tidak tertarik. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Itu panggilan video dari Ji Qingyan. Sial, kenapa nggak telepon aja? Kenapa harus video call? Lin Yi buru-buru kembali ke kabin dan pergi ke kamarnya yang mewah. Ia melepas bajunya dan merangkak ke tempat tidur. Dia membuat dirinya tampak seolah baru bangun tidur dengan mengacak-acak gaya rambutku. Perhatian terhadap detailnya sempurna. Lin Yi merasa jika dia terus melatih detail mikronya, dia bahkan akan mampu menantang Faker di masa mendatang. Saat ini, panggilan video masuk Ji Qingyan sudah berakhir. Setelah semuanya siap, Lin Yi meneleponnya kembali. Aku nggak percaya kamu belum bangun, kata Ji Qingyan, cepat bangun. Matahari sudah menyinari bokongmu. Menurut perhitungannya, saat itu seharusnya sekitar pukul 6 pagi di Amerika Serikat. Pada saat ini, Ji Qingyan mengenakan piyama sederhana dan ikat kepala merah muda. Semenjak Lin Yi membuka restoran, aksesoris milik Ji Qingyan semakin bertambah jumlahnya. Kamu di mana? Sepertinya ini bukan rumah kita. Mendengar kata-kata, rumah kami, Ji Qingyan terkekeh. Setelah kamu pergi, aku kembali ke rumah ibuku, kata Ji Qingyan. Mereka berdua ada acara kumpul-kumpul hari ini, jadi mereka pergi setelah menyiapkan makan malam untukku. Makan sendirian itu membosankan, jadi aku meneleponmu. Keren banget. Aku akan video callmu. Ini bisa dibilang pesta mata buatku. Hehehe, pintar sekali kau memanggilku cantik sekaligus lesat, tak tahu malu sekali. Dia kembali ke meja makan dan bersiap untuk makan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, lanjut Ji Qingyan, Yuan memberitahuku sesuatu. Hah, tentang perusahaan. Dia bilang Longxin menerima investasi sebesar $40 juta sore ini. Investasi itu dari Mitsui Financial Group. Ji Qingyan menyisir rambutnya sambil makan. Saya merasa investasi ini datang terlalu tiba-tiba. Sepertinya reputasi Longxin di dunia sudah menyebar. Mungkin di masa depan, lebih banyak perusahaan besar akan berinvestasi pada kami. Lin Yi terdiam sejenak. Ia sudah menduga tujuan investasi ini. Itu pasti dilakukan oleh Kaye Mitsui. Itu tidak diragukan lagi merupakan suatu isyarat niat baik. Wanita ini sungguh murah hati. Dia langsung memberikan $40 juta begitu dia mulai.
Dia benar-benar murah hati. Untuk investasi ini, ikuti saja prosedur normalnya. Jangan terlalu khawatir. Tian Yan pasti bisa menanganinya. Aku juga berpikir begitu. Direktur Tian sangat terampil. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi. Karena kita sudah selesai di sini, aku masih punya sesuatu yang sangat melodramatis untuk diceritakan kepadamu. Melodrama? Apa ini tentang kita berdua? Tidak, ini ada hubungannya dengan Yuan Yuan. Apa-apaan ini? Apa mantan pacarnya ada di sini? Bagaimana kamu tahu? Karena tidak ada yang lebih melodramatis dari ini. Meskipun situasinya mirip, itu sedikit berbeda dari apa yang Anda bayangkan. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Mantan pacarnya bergabung dengan Long Xin. Dia seorang insinyur senior. Saya dengar dari Direktur Sun bahwa dia cukup terampil. Mereka juga sedang mempertimbangkan untuk memindahkannya bekerja di mesin fotolitografi. Apa kau serius? Lin Yi tertegun saat mendengar ini. Tak heran bahkan Ji Qingyan pun mengatakan itu melodramatis. Alur cerita seperti ini sungguh menjijikkan. Benar sekali. Ji Qingyan tersenyum. 2 hari lalu, Wang Ran menelepon saya. Dia ingin saya menggantikan Anda dan mengadakan rapat dengan para eksekutif. Saya juga pergi ke sana dan mengunjungi lembaga penelitian untuk melihat-lihat. Saya langsung mengenalinya. Kalian pernah bertemu sebelumnya, jadi dia pasti mengenalimu juga. Ji Qingyan terkekeh. Tidak juga. Waktu kami bertemu, saat itu musim dingin di kota es, jadi aku menutupi tubuhku dengan sangat rapat. Selain mataku, aku tidak memperlihatkan apapun, jadi dia tidak mengenaliku. Ini benar-benar seru, Lin Yi tertawa. Bagaimana rasanya punya mantan pacar yang membayar gajinya? Ji Qingyan menutup mulutnya dan ikut tertawa. Tapi aku belum memberitahu Yuan Yuan tentang ini. Aku penasaran bagaimana reaksinya nanti kalau tahu. Apakah ada kemungkinan hubungan mereka akan kembali? Ji Qingyan mengerutkan bibirnya tak berdaya. Siapa yang bisa memastikannya? Tapi bukankah kau bilang Gao Zongyuan mengejarnya? Rasanya sulit sekali. Kalau begitu katakan yang sebenarnya padanya, kata Lin Yi. Itu bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. Cepat atau lambat, dia harus tahu. Aku tahu itu. Aku harus memikirkan cara untuk memberitahunya ini secara halus. Kamu benar. Lin Yi membuat video menjadi jendela pop-up kecil dan kemudian membuka WeChat milik He Yuan Yuan. Mantan pacarmu bergabung dengan Long Xin. Setelah mengirim pesan, Lin Yi melanjutkan panggilan videonya dengan Ji Qingyan. Serangkaian tindakan berjalan lancar, dan Ji Qingyan sama sekali tidak menyadarinya. Lin Yi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku merasa agak canggung, tanya Ji Qingyan. Jika menurutmu itu tidak bagus, jangan beritahu dia. Tapi aku merasa kalau aku melakukan itu, akan terlihat seolah-olah kitalah yang bersalah, kata Ji Qingyan dengan marah. Dia yang melakukan kesalahan saat itu, jadi kenapa kita harus menghindarinya? Lagi pula, kurasa mereka harus bersama sekarang. Dia buta waktu putus dengan Yuan Yuan waktu itu, jadi dia hanya bisa menyesalinya sekarang. Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Kalau begitu, kamu yang putuskan. Oke. Ji Qingyan mengangguk. Kamu harus segera bangun dan kembali bekerja agar kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu lebih awal juga. Tentu saja. Setelah menutup telepon, Lin Yi bangkit dan mengenakan pakaiannya. Kemudian, ia merapikan rambutnya dan bersiap untuk berjalan-jalan. Pada saat ini, He Yuan Yuan menelepon. Mantan pacarku kembali. Melalui telepon, He Yuan Yuan berkata dengan kaget. Kakak perempuanmu bertemu dengannya saat dia pergi ke Long Xin untuk rapat. Dia insinyur senior. Itu tidak buruk. Dia harus memiliki standar tertentu untuk bisa menjadi insinyur tingkat tinggi di Long Xin. Bukan itu intinya, oke, kata Lin Yi. Apa yang kau pikirkan? Apa kau ingin menghidupkan kembali cinta lamamu atau membangun hubungan dengan Gao tua? Tidak bisakah aku berpegangan padanya saja? Berpegangan pada siapa? Gao Zongyuan. Kenapa kau ingin terus bergantung padanya? Aku hanya ingin menjadi bajingan. Bab 760 Putra Mahkota Yanjing. He Yuan Yuan, tolong bersikap baik. Bagaimana mungkin aku tidak berperilaku baik, kata He Yuan Yuan. Kau bajingan, dan aku bawahanmu. Tidak bisakah aku menjadi bajingan juga? Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kalau begitu, kamu juga nggak tahu malu. Kita berdua bukan orang baik. Jangan bahas yang lain. Siapa yang berani memarahi bosnya lewat telepon? Siapa lagi yang akan melakukan ini jika bukan He Yuan Yuan? Aku tinggi, tampan, dan punya perut six-pack. Aku memang terlahir untuk jadi bajingan, kata Lin Yi.
Kamu begitu datar sampai-sampai kelihatan seperti mau jadi lubang pembuangan. Apa kamu punya kualifikasi untuk jadi bajingan? Sial, aku sudah selesai denganmu. Aku akan melaporkanmu ke Biro Industri dan Perdagangan. Tidak, tidak, tidak. Si cantik, tenanglah. Ayo kita bicarakan baik-baik. Itu lebih seperti itu, kata He Yuan. Jangan khawatir. Meskipun aku cantik alami dan mencintai kebebasan, aku tidak akan menduakannya. Kau tidak perlu khawatir tentang Gao Zongyuan, tapi kau harus menjelaskan semuanya kepadanya. Kita sekarang hanya mengobrol santai sebagai teman. Jangan biarkan dia terlalu banyak berpikir. Ketika suatu hari nanti aku mulai berpikir untuk pindah ke arah itu, aku akan menjelaskannya kepadanya. Bagus, kata Lin Yi. Suatu hari nanti, kalau kalian berdua jadian, aku akan membiarkanmu jadi wakil presiden senior, setingkat dengan Pak Tuaki. He Yuan mencibir dengan nada meremehkan. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan menjadi nyonya muda keluarga Gao. Aku akan memegang ratusan miliar yuan di tanganku. Untuk apa aku tinggal di kantor kecil sepertimu? Bajingan kau, bip 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 bip. Tanpa memberi Lin Yi kesempatan berbicara, He Yuan menutup telepon. Setelah menutup telepon dengan He Yuan, Lin Yi keluar dari ruangan. Pada saat ini, pesta kolam renang akan segera berakhir. Saudara Lin, saya punya kabar baik untuk Anda. Popularitas siaran langsung kami telah melampaui 9,6 juta. Kami hampir mencapai angka 10 juta, kata Zhang Xiaoyu. Benarkah? Sepopuler itu? Tentu saja benar. Siapa yang tidak ingin menonton pesta kolam renang secara langsung? Orang-orang tua mesum itu. Sambil berbicara, Zhang Xiaoyu mengeluarkan kunci mobil Panamera. Kak Lin, saya baru saja ikut undian. Kak Gao pakai trik biar saya menang. Saya sudah menyelamatkan mobilmu. Aku tidak mau. Kamu bisa simpan saja, kata Lin Yi, acara dan lelangnya selanjutnya, kan? Ayo kita lihat. Aku tidak akan pergi, kata Liang Jinming. Aku ada janji dengan seseorang. Aku akan kembali dulu. Sial, kamu melakukannya setiap hari. Apa kamu tidak lelah, kata Gao Zongyuan. Liang Jinming terkekeh. Kau tahu siapa yang mengajakku berkencan? Zhao Wenxilah yang tidak menghormatimu hari itu. Kurasa dia terlalu malu untuk mencarimu dan malah datang mencariku. Sambil berbicara, Liang Jinming melambaikan tangannya. Aku pergi dulu. Ingat untuk meneleponku saat pertempuran dimulai. Aku harus pergi mendukung saudara Lin. Ayo, ayo. Kini, di antara mereka berempat, ada rantai penghinaan yang halus. Orang-orang seperti Lin Yi yang menyukai gadis baik memandang rendah orang-orang seperti Gao Zongyuan yang ingin membelenggu diri mereka sendiri untuk selamanya. Gao Zongyuan, yang menganggap dirinya sebagai anak kecil yang tidak bersalah, memandang rendah Liang Jinming karena begitu tidak terkendali. Bajingan seperti Liang Jinming memandang rendah bajingan lain seperti Qin Han. Lagi pula, Qin Han memandang rendah orang-orang seperti Lin Yi. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, wanita baik akan menerkamnya. Namun, mungkin lebih tepat menyebutnya kecemburuan. Setelah berpisah dengan Liang Jinming, mereka berempat tiba di aula perjamuan. Saat itu, alunan musik merdu sudah mulai mengalun. Orang-orang di lantai dansa pun ikut berdansa. Orang-orang ini berpakaian terlalu formal. Rasanya kita agak canggung, kata Zhang Xiaoyu dengan nada bersalah. Biar ku katakan, orang-orang ini hanyalah monster yang berpakaian manusia, kata Gao Zongyuan. Lihatlah orang-orang yang tersenyum dan berpelukan itu. Mereka adalah istri atau suami orang lain. Tidak juga, aku tetaplah hewan yang cantik bagi mereka semua. Lin Yi mendongak dan kebetulan melihat Zhao Mo dan yang lainnya tidak jauh darinya. Pada saat ini, mereka berempat memang terbagi menjadi dua kelompok. Wu Changchuan berdiri sendirian di sampingnya, dengan segelas koktail coklat di tangannya. Ekspresinya dingin, seolah-olah kata-kata, "Jangan ganggu aku," tertulis di wajahnya. Zhao Mo dan dua orang lainnya duduk di meja lain. Di samping mereka, ada seorang pemuda yang sedang mengobrol dengan riang. Orang ini adalah Ito Mitsui, tetapi Lin Yi belum pernah melihatnya sebelumnya. Wu Changchuan benar-benar tidak suka dekat dengan perempuan, kata Gao Zongyuan. Lihat ekspresinya. Sepertinya dia diselingkuhi. Benar sekali, kata Zhang Xiaoyu, dengan begitu banyak gadis berkaki panjang di sekitarnya, bahkan gadis sepertiku pun tergoda. Apakah kamu berkultivasi dalam seni murni? Lin Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu soal itu, kata Qin Han, tapi ku dengar putra mahkota Yanjing, Wang Nian, juga tidak terlalu dekat dengan wanita. Mungkin dia belajar beberapa trik dari pria itu. Putra mahkota Yanjing, gumam Lin Yi, dari namanya saja, dia pasti orang paling berkuasa di Yanjing.
Sama sekali tidak. Qin Han menatap Lin Yi. Sebenarnya, orang ini awalnya bukan Wang Mian. Dia sendiri yang mengubahnya. Tahukah kamu apa arti namanya? Aku tahu, kata Zhang Xiaoyu, bahkan jika kau membongkar mahkotanya, kau tetap akan mendapatkannya kembali pada akhirnya. Apakah itu berarti semua permainan mengarah pada kesimpulan yang sudah pasti? Lin Yi, Qin Han, Gao Zongyuan. Maksudnya, merebut mahkota. Lagi pula, marganya Wang, jadi kalian semua mengerti maksudnya, kan? Nama ini sangat cunipyu, kata Lin Yi. Tapi mau bagaimana lagi? Dia memang mengesankan, kata Qin Han. Dia benar-benar berada di level yang berbeda dari kita semua. Bahkan Tuan Muda Qin mengakui bahwa dia lebih rendah. Lin Yi terkejut. Kita hanya punya sedikit uang. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para bangsawan sejati itu, kata Qin Han. Kami tidak punya kegiatan apapun, jadi kami datang ke sini untuk bersenang-senang, tapi begitu mencapai level itu, kami tidak akan peduli lagi dengan hal-hal ini. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, Bu Changchuan, Zhao Mo, dan yang lainnya sepertinya lebih rendah darinya. Lebih dari itu. Kalau mereka bertemu Wang Mian, mereka cuma bisa bersulang untuknya. Lin Yi sedikit mengernyit. Mengapa baru sekarang ia mendengar tentang masyarakat yang lebih dalam ini? Kekuatan keluarga Zhao hampir setara dengan keluarga Liang, dan mereka jelas termasuk yang teratas di Tiongkok. Namun, orang yang bernama Wang Mian ini sebenarnya satu tingkat lebih kuat dari mereka. Ini sungguh konyol. Orang itu pasti pandai bertarung, kan? Dia lebih dari jago bertarung. Dia tak terkalahkan, kata Qin Han. Namun, saya tidak tahu persis seberapa mengesankannya dia. Bagaimanapun, sudah menjadi fakta umum bahwa dia sangat kuat. Tidak ada ruang untuk bantahan atas hal ini. Aku juga pernah mendengarnya, kata Gao Zongyuan. Saat itu, Bu Changchuan tanpa malu-malu mengikutinya selama beberapa tahun dan akhirnya menjadi seorang ahli. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.